wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Tempat duduk, siap baca doa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa belajar kembali mata pelajaran fikih materi khitan. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi khitan, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang materi haid. Ya, masih ingat haid? Ya. Sekarang kita lanjut ke materi pembahasan tentang khitan. Ya, cara-cara bersuci yang selanjutnya adalah khitan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti kamu harus dapat memahami apa itu khitan, pengertian dan awal disyariatkannya khitan serta hikmahnya. Baik, sebelum ke pembelajaran, Bapak mau mendengar dulu, silahkan tepuk fokus. Khitan itu awalnya disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim. Sebelum masa Nabi Ibrahim tidak ada syariat khitan. Lantas mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad diharuskan khitan? Karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat penyempurna. Sudah ada syariat sebelumnya, diperintahkanlah oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengikuti syariat yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini sudah ada syariat khitan sebelumnya dan diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat yang sudah ada dari Nabi Ibrahim. Ya, paham awal ceritanya? Paham. Nah, selanjutnya pengertian khitan. Khitan itu diambil dari bahasa Arab yang pertamanya khotana yang artinya memotong. Ya, kemudian khitan itu berarti memotong bulu atau kulit bagian ujung alat kelamin anak laki-laki. Tujuannya apa? Dengan tujuan agar memudahkan saat dibersihkan. Kenapa harus dipotong? Karena ketika tidak dipotong maka akan memungkinkan kotoran-kotoran itu tersisa di dalamnya. Kalau masih tersisa, berarti kotorannya tidak hilang. Akan berakibat pada kesah atau tidak sahnya wudhu. Coba kalau wudhunya tidak sah, kira-kira sholatnya sah tidak? Ya. Oleh karena itu, khitan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak khitan, berarti wudhunya tidak sah karena masih ada kotoran. Kalau tidak masih ada kotoran, wudhunya tidak sah, sholatnya berarti tidak sah juga. Nah, ini kaitannya juga dengan sholat. Kemudian selanjutnya ada hukum khitan. Bagaimana hukum khitan ini? Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukumnya mustahab. Mustahab itu kata lainnya adalah sunnah. Sunnah dilakukan khitan ketika apa? Ketika anak belum balik. Coba di sini di rumahnya ada nggak yang masih bayi sudah dikhitan? Aku. Ada nggak? Ada aku. Ada ya yang masih kecil, masih umur 4 tahun, 3 tahun dikhitan. Ada. Tahun. Ya. Nah, masa-masa tersebut sebenarnya
Tetapi kamu kalau sudah dikhitan itu boleh dan hukumnya mustahab atau sunnah, tidak apa-apa. Itu ya, kalau masih kecil belum balik kemudian dikhitan itu masuknya waktu sunnah. Nah sekarang bagaimana ada juga hukumnya wajib? Wajib itu berarti ketika usia anak sudah memasuki masa balik. Ya, balik itu umur kira-kira sekitar kalau laki-laki 15 tahun, perempuan sekitar 10 tahunan ya. Itu ataupun yang sudah haid ataupun sudah mimpi laki-lakinya. Itu udah masuk ke dalam masa balik. Nah, kalau masa balik ini tapi dia belum dikhitan, maka dia hukumnya wajib. Udah besar, udah balik masa balik tapi belum dikhitan, itu sudah masuk ke masa balik. Kenapa? Karena kalau sudah balik berarti sudah wajib sholat, wajib sholatnya, wajib sholat, dia wajib pula wudhu, menyempurnakannya dengan wudhu. Kalau wudhunya masih belum dikhitan, nanti dikhawatirkan dia tidak suci, yang masih ada kotoran yang tersisa. Makanya ketika masuk masa wajib balik itu wajib hukumnya. Paham sampai sini? Jadi hukum khitan itu ada berapa? Hukum khitan ada berapa? Ada dua, ada yang sunnah, ada yang wajib. Sunnah itu ketika belum masa balik. Kedua, wajib itu ketika sudah masa balik. Nah, selanjutnya ada hikmah. Hikmah di balik khitan itu apa? Nah, hikmah itu apa? Pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ini akan memupuk ketaatan kepada Allah. Karena ada perintah dari Allah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim, kemudian kita turuti. Berarti kita itu sudah memupuk, menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, hikmah lainnya itu dapat membersihkan dan mensucikan. Seperti tadi Bapak jelaskan, ketika kita melakukan khitan, seorang laki-laki, seorang anak melakukan khitan, dia akan lebih mudah membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa. Sehingga ini akan memberikan kebersihan dan kesucian kepada kita. Ya. Keduanya, mencegah penyakit. Kalau kita tidak membersihkan dengan benar, itu ada kemungkinan di bagian kemaluan laki-laki itu akan menyisakan penyakit-penyakit karena susah dibersihkan. Tetapi ketika kita sudah melakukan khitan, nanti akan sangat mudah dibersihkan dan terhindar dari penyakit, bau, virus dan lain sebagainya. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya silakan tentang khitan ini, paham? Coba Bapak mau nanya, hikmah khitan di sini ada berapa? 3. Yang pertama apa? Ketaatan kepada Allah. Kedua apa? Membersihkan dan mensucikan. Ketiga apa? Mencegah penyakit. Nah itulah materi tentang khitan. Bapak harap sampai sini kalian paham dan mengerti esensi dan makna serta pengertian daripada khitan ini sendiri. Ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.